Malam itu, saya berdiri di dapur rumah saya sendiri, menahan napas, sambil mendengar suami saya merencanakan cara mengambil semuanya dari saya. Rumah yang saya cicil sendiri, mobil yang saya bayar sendiri, bahkan tanda tangan saya, yang katanya akan mereka tempel dengan sidik jari saat saya tertidur. Suami saya tertawa pelan. Ibu mertua saya bicara tenang, seolah sedang membahas menu makan malam. Adik ipar saya menyahut, kalau dia curiga, kasih saja obat tidur. Dan saya, perempuan yang selama 3 tahun membiayai seluruh keluarga itu, hanya bisa berdiri diam sambil menggenggam gelas air yang nyaris jatuh. Tapi mereka lupa satu hal. Mereka pikir mereka sedang menyusun rencana. Padahal malam itu, saya sedang menyalakan rekaman. Dan 2 tahun sebelumnya, tanpa mereka tahu, rumah dan mobil itu sudah bukan lagi atas nama siapapun, kecuali saya. Halo, sahabat. Selamat datang kembali di kanal ini. Malam ini, saya akan menceritakan bagaimana sebuah rumah tangga yang saya jaga mati-matian ternyata cuma topeng. Dan bagaimana orang-orang yang paling saya percaya perlahan runtuh oleh rencana licik mereka sendiri. Kalau kalian suka kisah tentang perempuan yang berhenti diam, tekan suka dan berlangganan. Tulis juga dari kota mana kalian menyimak, supaya saya tahu siapa saja yang menemani saya malam ini. Simak sampai akhir, karena bagian yang paling memuaskan justru ada di ruang sidang. Nama saya Larasati. Orang-orang di kantor memanggil saya Laras. Usia saya 34 tahun. Saya bekerja sebagai manajer keuangan di sebuah perusahaan konstruksi di kawasan Sudirman. Sudah hampir 10 tahun saya menekuni angka, laporan, dan tanda tangan yang tidak boleh salah. Saya bukan perempuan yang mudah dijatuhkan, tapi selama 3 tahun menikah, saya memilih merendahkan suara saya sendiri demi satu kata yang dulu saya anggap suci. Keluarga. Rumah kami ada di BSD City. Tidak besar, tapi nyaman. Saya membelinya dengan cicilan panjang dan saya bangga setiap kali memasukinya. Suami saya bernama Bagas. Ia lebih tua 2 tahun dari saya. Saat kami menikah, ia bilang dirinya seorang konsultan proyek. Saya percaya. Waktu itu saya sedang jatuh cinta, dan cinta membuat saya berhenti bertanya. Hari itu seharusnya menjadi salah satu hari paling membahagiakan dalam hidup saya. Pagi-pagi, atasan saya memanggil saya ke ruangannya. Awalnya saya mengira ada laporan yang harus segera diperbaiki. Ternyata dugaan saya salah. Beliau tersenyum, lalu menyerahkan sepucuk surat. Saya resmi dipromosikan menjadi kepala divisi keuangan. Bukan hanya jabatan yang naik, gaji saya juga naik menjadi 35 juta setiap bulan. Jujur, saya hampir menangis saat membaca surat itu. Semua kerja keras selama bertahun-tahun akhirnya dihargai. Setiap lembur, setiap akhir pekan yang saya habiskan di kantor, setiap malam pulang larut demi mengejar tenggat. Semuanya terasa terbayar hari itu. Dalam perjalanan pulang, saya membayangkan wajah Bagas saat mendengar kabar ini. Saya pikir ia akan memeluk saya. Saya pikir malam ini kami akan makan bersama, merayakan. Tapi entah kenapa di tengah jalan, pikiran saya justru dipenuhi pertanyaan yang selama ini selalu saya hindari. Saya memang hidup berkecukupan, tapi saya tidak pernah benar-benar menikmati hasil jeripayah saya sendiri. Sejak menikah dengan Bagas 3 tahun lalu, hampir seluruh penghasilan saya habis untuk kebutuhan rumah tangga. Saya yang membayar cicilan rumah, saya yang membayar listrik, air, internet, belanja bulanan, pajak kendaraan, sampai biaya servis mobil. Awalnya, saya tidak pernah mempermasalahkan. Bagi saya, suami istri memang saling membantu. Kalau hari ini, saya lebih mampu. Tidak ada salahnya saya mengalah sedikit. Masalahnya, sedikit itu lama-lama berubah menjadi semuanya. Bagas juga bekerja. Setidaknya itu yang selalu ia katakan. Setiap kali saya bertanya soal gajinya, jawabannya selalu sama. Maaf ya, sayang. Gajiku kepakai buat bantu ibu sama Vino dulu.
Vino adalah adik Bagas, anak bungsu yang katanya masih butuh biaya kuliah. Saya percaya, saya tidak ingin menjadi istri yang pelit kepada keluarga suami. Saya berpikir, mungkin memang keadaan mereka sedang sulit. Bahkan saat Bagas ingin membeli mobil baru 2 tahun lalu, saya masih mendukungnya. Waktu itu saya sempat berkata, mobil kami yang lama sebenarnya masih bagus. Tapi Bagas bersikeras. Katanya mobil baru penting untuk menunjang pertemuan dengan klien. Tenang saja, cicilannya aku yang bayar dari gajiku. Itu janjinya saat meminta saya menyetujui pembelian mobil itu. Saya kembali percaya. Tapi ada satu hal yang saya lakukan waktu itu, yang bahkan Bagas tidak tahu betul artinya. Sebagai orang keuangan, saya terbiasa membuat semua hitam di atas putih. Ketika saya yang membayar penuh, saya minta agar aset itu tercatat sesuai siapa yang membiayai. Saya urus lewat notaris kepercayaan saya, Pak Hendra. Saya anggap itu hal biasa. Saya tidak pernah menyangka, 2 tahun kemudian, catatan itulah yang akan menyelamatkan seluruh hidup saya. 3 bulan pertama, cicilan mobil memang lancar. Setelah itu, alasan lama mulai muncul lagi. Sayang, bulan ini aku belum bisa bayar dulu, uangnya kepakai. Ibu lagi butuh. Vino juga lagi banyak kebutuhan. Kamu dulu ya, nanti ku ganti. Saya tidak tega menolak. Saya kembali memakai tabungan saya. Saya pikir hanya sekali. Ternyata bulan berikutnya begitu lagi. Lalu bulan setelahnya juga sama. Tanpa saya sadari, cicilan mobil yang seharusnya menjadi tanggung jawab Bagas akhirnya berpindah sepenuhnya ke pundak saya. Yang lebih aneh, ibu mertua saya masih sering menelpon setiap akhir bulan. Nada bicaranya selalu lembut. Laras, kalau ada rezeki lebih, kirim sedikit ya. Ibu lagi butuh buat ini dan itu. Setiap kali mendengar itu, saya langsung mengirim uang tanpa banyak bertanya. Di kepala saya hanya ada satu pikiran. Kasihan ibu. Tapi lama-kelamaan, ada satu pertanyaan yang terus mengganggu. Kalau benar setiap bulan Bagas sudah memberikan hampir seluruh gajinya kepada ibu, kenapa ibu masih sering meminta uang kepada saya? Pertanyaan itu berulang kali muncul, namun selalu saya tepis sendiri. Saya tidak mau berpikir buruk kepada suami saya. Saya memilih percaya. Mungkin kebutuhan mereka memang sedang banyak. Mungkin Bagas benar-benar sedang berbakti kepada orang tuanya. Sampai sore itu, saya duduk sendirian di dalam mobil, memandangi surat promosi di tangan saya. Saya tersenyum. Lalu, tanpa sadar, senyum itu menghilang. Entah kenapa, saya justru merasa takut. Bukan takut karena gaji saya naik, melainkan takut mengetahui satu kenyataan yang selama ini tidak pernah berani saya cari. Kalau Bagas benar-benar mencintai saya, kabar apapun tidak akan mengubah caranya memperlakukan saya. Tapi kalau yang ia cintai selama ini hanya uang saya, maka hari ini saya akan mengetahuinya. Malam itu, saya memutuskan melakukan satu hal kecil, satu kebohongan kecil, untuk melihat kebenaran besar. Sesampainya di rumah, saya menyimpan surat promosi itu rapat-rapat di dalam tas. Saya menarik napas panjang sebelum membuka pintu. Malam itu, ibu mertua saya, Bu Sumarni, memang sedang menginap. Ia datang 2 hari sebelumnya. Katanya ingin memeriksakan kesehatan di rumah sakit dekat rumah kami. Vino juga ikut. Dan belum ada tanda-tanda ingin pulang. Saya sudah menyiapkan semua makanan kesukaan mereka. Ayam bakar, sayur asem, sambal terasi. Padahal beberapa jam sebelumnya, saya baru mendapat kabar yang seharusnya membuat saya bahagia. Tapi malam itu, saya memilih menyimpan kabar itu rapat-rapat. Saya ingin melihat satu hal. Bagas pulang sekitar pukul 7 malam. Ia langsung duduk di meja makan tanpa banyak bicara. Saat suasana mulai tenang, saya meletakkan sendok pelan-pelan. Ada yang mau aku omongin? Bagas hanya mengangguk sambil terus makan. Saya menundukkan kepala, lalu berkata dengan suara pelan. Tadi siang, aku dipanggil atasan. Perusahaan lagi mengurangi karyawan. Aku kena. Aku tidak dapat pesangon. Belum sempat saya mengangkat wajah. Suara dentuman keras membuat saya terkejut. Sendok yang dipegang Bagas dibanting begitu saja ke atas meja. Wajahnya berubah merah. Serius kamu? Saya hanya mengangguk. Bukannya bertanya bagaimana keadaan saya. Bagas justru berdiri
sambil menunjuk wajah saya. Kamu ini gimana sih? Kerja saja nggak becus. Sekarang malah jadi pengangguran. Malu aku punya istri kayak kamu. Kalimat itu terasa seperti menghantam dada saya. Saya masih berharap ia hanya sedang emosi. Tapi harapan itu langsung hancur. Ibu mertua saya ikut meletakkan gelasnya. Wajahnya berubah dingin. Pantesan, dari tadi mukanya lesu. Ternyata dipecat. Kalau sudah, nggak bisa cari uang. Jangan jadi beban anak saya. Belum selesai rasa sakit itu. Vino malah tertawa kecil. Kak Laras, sekarang lowongan kerja banyak kok. Besok langsung cari lagi. Yang penting, jangan sampai kiriman uang buat keluarga berhenti. Saya hanya menatap mereka bergantian. Tidak ada satupun yang bertanya apakah saya baik-baik saja. Tidak ada yang bertanya apakah saya sedih. Tidak ada yang mencoba menenangkan saya. Yang mereka pikirkan hanya uang. Kalian tahu bagian mana yang paling menyakitkan. Bukan hinaannya, tapi kecepatan mereka berubah. Dalam hitungan detik, seorang istri berubah menjadi beban. Hanya karena dianggap tak lagi menghasilkan uang. Saya berusaha tetap tenang. Saya takut kalau emosi saya meledak. Sandiwara ini akan berakhir terlalu cepat. Saya berdiri pelan. Saya bilang ingin mengambil minum, karena tenggorokan terasa kering. Tidak ada yang peduli. Mereka kembali melanjutkan makan seolah tidak terjadi apa-apa. Saya berjalan menuju dapur sambil menahan air mata. Tangan saya gemetar saat mengambil segelas air. Baru saja saya hendak kembali ke ruang makan. Suara ibu mertua saya terdengar dari balik tembok. Nada bicaranya jauh lebih pelan dari biasanya. Kalau dia benar, sudah dipecat. Jangan kasih dia waktu. Besok suruh tanda tangan surat rumah sama mobil. Bilang saja buat ngurus cicilan. Saya langsung menghentikan langkah. Napas saya terasa berat. Suara Bagas menyusul. Tenang aja, Bu. Dia itu gampang percaya sama aku. Kalau aku bilang ini buat kebaikan kita, pasti dia langsung tanda tangan. Vino terdengar tertawa pelan. Kalau dia tiba-tiba curiga, gimana? Beberapa detik, ruangan menjadi sunyi. Lalu, suara ibu mertua saya terdengar lagi. Kalau mulai banyak tanya, kasih aja obat tidur. Begitu dia tidur, sidik jarinya tinggal ditempel di semua berkas. Besok pagi bilang saja dia yang tanda tangan sendiri. Tubuh saya langsung lemas. Gelas di tangan saya hampir jatuh. Saya benar-benar tidak percaya dengan apa yang baru saja saya dengar. Namun percakapan itu belum selesai. Bagas kembali bicara dengan nada santai. Seolah rencana itu hal biasa. Kalau rumah sama mobil udah jadi milik kita, baru suruh dia pergi. Percuma dipertahanin. Kalau udah nggak bisa menghasilkan uang. Vino langsung menyambung. Sekalian aja cepet cerai. Mas, Kirana kan udah nunggu. Orang tuanya punya beberapa ruko. Jauh lebih untung daripada bertahan sama Kak Laras. Semua orang di meja itu tertawa. Lalu Bagas mengucapkan satu kalimat yang membuat seluruh tubuh saya terasa dingin. Aku udah capek pura-pura sayang sama dia. Selama ini, aku cuma butuh uangnya. Air mata saya langsung jatuh. Bukan karena saya baru dihina, melainkan karena baru malam itu saya sadar. Lelaki yang selama ini saya cintai ternyata tidak pernah benar-benar menganggap saya sebagai istri. Saya hanya dompet berjalan, yang bisa dibuang kapan saja ketika sudah tidak menghasilkan uang. Saya berdiri di balik tembok itu cukup lama. Anehnya, tangis saya berhenti sendiri. Yang datang setelahnya bukan marah, hanya rasa dingin. Dingin yang perlahan berubah menjadi kejernihan. Selama 3 tahun, saya mengira saya sedang membangun rumah tangga. Ternyata, saya hanya sedang membiayai sebuah rencana untuk menyingkirkan saya. Malam itu juga, saya mengambil keputusan terbesar dalam hidup saya. Saya tidak boleh menunggu sampai matahari terbit. Kalau saya tetap di rumah, itu 1 malam lagi. Mungkin saya tidak akan pernah sempat menyelamatkan diri saya sendiri. Saya kembali ke meja makan dengan wajah setenang mungkin. Saya bilang ingin istirahat lebih awal, karena kepala saya pusing. Bagas melirik sebentar, lalu mengangguk acuh. Ibu mertua saya bahkan tidak menoleh. Di dalam kamar, saya tidak berbaring. Saya membuka lemari, mengambil 1 tas kecil, dan memasukkan dokumen-dokumen penting yang selama ini saya simpan. Buku nikah,
sertifikat, berkas notaris dari Pak Hendra, buku tabungan, semua saya bawa. Sebelum tengah malam, saat rumah sudah sepi, saya keluar melalui pintu samping. Saya menyetir sendiri, menembus gelap, menuju satu-satunya tempat yang saya percaya, rumah sahabat saya, Dewi. Saya baru benar-benar bisa bernapas lega ketika pintu rumah Dewi tertutup di belakang saya. Tubuh saya yang sejak tadi berusaha kuat, akhirnya kehilangan tenaga. Saya terduduk di lantai ruang tamunya sambil memeluk lutut. Untuk pertama kalinya malam itu, saya membiarkan diri saya menangis tanpa harus menahannya. Dewi tidak banyak bertanya. Ia hanya menyodorkan segelas air hangat, lalu duduk di samping saya. Setelah tangis, saya mulai reda. Saya menceritakan semuanya dari awal sampai akhir. Tidak ada satu bagian pun yang saya sembunyikan. Mulai dari hinaan Bagas, rencana mereka mengambil rumah dan mobil, sampai pembicaraan soal obat tidur yang membuat saya memutuskan pergi malam itu juga. Dewi memegang kedua tangan saya. Kamu nggak boleh balik ke rumah itu sendirian. Kalau mereka benar-benar berani ngomong begitu, kamu nggak boleh anggap itu cuma emosi sesaat. Saya mengangguk. Saya juga sudah mulai berpikir seperti itu. Malam itu saya tidak langsung tidur. Ada banyak hal yang harus segera saya lakukan sebelum semuanya terlambat. Saya membuka ponsel, lalu mengganti semua kata sandi yang berkaitan dengan rekening bank, surel, dan aplikasi keuangan. Selama ini, Bagas tahu hampir semua PIN saya. Saya tidak pernah menyangka suatu hari saya harus melindungi harta saya dari suami saya sendiri. Belum 5 menit setelah semua akses berhasil saya ganti, notifikasi keamanan mulai bermunculan. Ada beberapa percobaan masuk ke aplikasi mobile banking. Ada juga permintaan login dari perangkat yang tidak sedang saya gunakan. Saya langsung menatap Dewi. Kami saling berpandangan tanpa perlu berkata apa-apa. Bagas rupanya sudah mulai mencari cara masuk ke rekening saya. Kalau saja saya terlambat mengganti semua akses itu, mungkin tabungan saya sudah habis malam itu juga. Saya kemudian membuka tas kecil yang saya bawa. Satu persatu dokumen mulai saya susun di atas meja. Bukti cicilan rumah, bukti pembayaran mobil, tagihan listrik, tagihan air, belanja bulanan, asuransi, pajak kendaraan, semuanya atas nama saya. Saya baru benar-benar sadar. Selama ini hampir seluruh pengeluaran rumah berasal dari rekening saya. Dewi sampai menggeleng pelan. Kamu sadar nggak? Selama ini kamu bukan hidup sama suami. Kamu lagi membiayai satu keluarga. Kalimat itu membuat saya terdiam cukup lama. Selama bertahun-tahun, saya selalu berpikir sedang menjalani rumah tangga. Padahal tanpa saya sadari, saya hanya menjadi penopang hidup mereka. Menjelang pukul 1 malam, ponsel saya kembali berbunyi. Bukan telepon, melainkan puluhan pesan dari Bagas. Awalnya, ia bertanya, di mana saya berada? Lalu berubah menjadi memohon agar saya pulang. Beberapa menit kemudian, isi pesannya berubah lagi. Ia mulai menyalahkan saya karena pergi tanpa izin. Katanya saya sudah mempermalukan dirinya di depan ibunya. Saya tetap tidak membalas. Tak lama kemudian, ibu mertua saya ikut mengirim pesan. Isinya jauh lebih menyakitkan. Ia menuduh saya sengaja membuat keluarganya berantakan, hanya karena masalah kecil. Bahkan ia berkata, semua yang saya dengar tadi malam hanyalah candaan keluarga. Saya tersenyum tipis membacanya. Tidak ada orang yang bercanda sambil merencanakan mengambil rumah orang lain. Tidak ada orang yang bercanda sambil membahas obat tidur. Dan tidak ada orang yang bercanda ketika sudah menyiapkan pengganti istrinya sendiri. Sekitar pukul 3 dini hari, telepon dari nomor tak dikenal masuk. Saya sempat ragu mengangkatnya. Ternyata itu dari bagian keamanan bank. Petugas mengonfirmasi adanya beberapa percobaan transaksi yang gagal dari rekening saya. Karena data autentikasi sudah berubah. Dada saya langsung berdebar. Berarti dugaan saya benar. Seseorang memang sedang berusaha mengakses uang saya. Untung saya sudah lebih dulu mengamankan semuanya. Pagi harinya, sebelum matahari benar-benar terbit, saya mandi dan bersiap. Saya menatap wajah saya sendiri di cermin. Mata saya masih bengkak karena semalaman menangis. Tapi ada satu hal yang berbeda. Saya tidak lagi melihat perempuan yang selalu mengalah. Saya melihat seseorang yang mulai berani memperjuangkan hidupnya sendiri. Sesampainya di kantor, suasana terasa berbeda. Teman-teman saya tersenyum
sambil mengucapkan selamat. Saya sempat bingung. Beberapa menit kemudian, atasan saya memanggil ke ruang rapat. Di depan seluruh manajemen, beliau resmi mengumumkan bahwa mulai hari itu, saya menjabat sebagai Kepala Divisi Keuangan. Dengan gaji baru, 35 juta. Semua orang bertepuk tangan. Saya ikut tersenyum, namun jauh di dalam hati. Saya sadar, kenaikan jabatan itu bukan lagi hadiah terbesar hari itu. Hadiah terbesar yang sebenarnya adalah keberanian saya meninggalkan rumah sebelum orang-orang yang paling saya percaya berhasil menghancurkan seluruh hidup saya. Setelah pengumuman selesai, saya tidak langsung kembali bekerja. Saya meminta izin mengambil cuti beberapa hari. Atasan saya sempat menatap wajah saya yang masih pucat tanpa banyak bertanya. Beliau menyetujui. Beliau hanya berpesan agar saya menyelesaikan urusan pribadi saya lebih dulu. Tujuan saya berikutnya bukan pulang, melainkan menemui seorang pengacara. Tepatnya, menemui kembali Pak Hendra, notaris yang 2 tahun lalu membantu saya mencatat semua aset. Kali ini bukan untuk mencatat, tapi untuk berperang. Begitu masuk ruangannya, saya langsung menyerahkan map yang saya bawa sejak semalam. Beliau membukanya satu persatu. Semakin lama, wajahnya semakin serius. Bu Laras, saya mau tanya jujur, selama ini semua pembayaran rumah memang berasal dari rekening ibu. Saya mengangguk. Beliau membuka lembar berikutnya. Kalau mobil, saya kembali mengangguk. Belanja bulanan, cicilan, renovasi. Saya mengangguk lagi. Beliau menarik napas panjang, lalu tersenyum tipis. Ibu tahu, sebenarnya posisi ibu jauh lebih kuat daripada yang ibu kira. Ibu ingat, 2 tahun lalu, saat ibu membayar penuh rumah dan mobil ini. Atas permintaan ibu sendiri, kita balik nama seluruh sertifikat rumah dan BPKB mobil menjadi atas nama ibu. Sepenuhnya, suami ibu bahkan ikut menandatangani persetujuannya waktu itu. Karena mengira itu hanya urusan administrasi cicilan. Saya terdiam. Saya hampir lupa detail itu. 2 tahun lalu, saya melakukannya hanya karena naluri seorang akuntan yang tidak suka pencatatan yang berantakan. Saya tidak pernah menyangka keputusan kecil itu kini menjadi tembok baja yang melindungi saya. Jadi, Pakistan, suara saya bergetar. Rumah dan mobil yang mereka rencanakan untuk mereka ambil dengan memaksa tanda tangan saya sudah sah milik ibu sejak 2 tahun lalu. Pak Hendra menyelesaikan kalimat saya. Surat apapun yang mereka paksakan, sekarang tidak ada artinya. Mereka sedang menyusun rencana untuk merebut sesuatu yang bahkan sudah bukan milik mereka. Untuk pertama kalinya sejak malam itu, saya benar-benar bisa bernapas. Sebelum saya sempat pergi, Pak Hendra membuka satu berkas lagi. Wajahnya berubah. Bu, ada satu hal yang perlu ibu tahu. Kemarin saya iseng mengecek sistem, dan ternyata ada pengajuan pinjaman baru yang mengatasnamakan ibu di sebuah lembaga pembiayaan. Nilainya 150 juta. Untung pengajuannya tertahan karena data verifikasinya tidak cocok setelah ibu mengganti semua akses. Saya membeku 150 juta atas nama saya tanpa sepengetahuan saya. Berarti suara saya nyaris hilang. Mereka bukan cuma mau ambil rumah dan mobil. Mereka mau menjadikan nama saya sebagai jaminan utang. Betul, jawab Pak Hendra pelan. Bayangkan kalau ibu tidak pergi malam itu. Kalau ibu benar-benar tertidur seperti rencana mereka. Besar kemungkinan ibu akan bangun keesokan harinya sebagai perempuan yang kehilangan rumah dan mobil, sekaligus menanggung utang ratusan juta atas nama sendiri. Saya menutup mulut dengan tangan. Selama ini, saya pikir mereka hanya serakah. Ternyata, mereka sudah menyiapkan sebuah jebakan yang jauh lebih dalam. Malam itu, saat mereka tertawa di meja makan, mereka sebenarnya sedang menghitung sisa hidup saya, seperti menghitung barang bekas yang akan dijual. Pak Hendra kemudian menyarankan satu hal. Meski posisi ibu kuat, jangan pernah menghapus satupun bukti. Simpan semua rekening koran, simpan semua dokumen pembayaran, dan mulai sekarang jangan pernah bertemu mereka sendirian. Kalau mereka menghubungi,
Usahakan semua percakapan terekam. Semakin banyak bukti, semakin sulit mereka mengelak nanti. Saya baru menyadari satu hal. Selama ini, saya tidak pernah merasa perlu menyimpan bukti karena saya tidak pernah mengira akan berhadapan dengan suami saya sendiri. Keluar dari kantor notaris, saya langsung menuju bank. Saya meminta rekening koran beberapa tahun terakhir. Petugas menyerahkan setumpuk lembar transaksi. Saya membawanya ke sebuah kafe yang tenang, lalu mulai membaca satu persatu. Semakin lama saya baca, semakin sesak dada saya. Hampir setiap bulan, ada pola yang sama. Gaji saya masuk. Beberapa hari kemudian, uang keluar untuk membayar berbagai kebutuhan. Tidak pernah sekalipun ada transfer dari rekening Bagas yang masuk ke rekening saya untuk membantu biaya rumah. Padahal selama ini ia selalu berkata bahwa kami menjalani semuanya bersama. Saya bahkan menemukan transaksi yang dulu tidak terlalu saya perhatikan. Biaya renovasi dapur, penggantian atap, perbaikan pagar. Semuanya berasal dari rekening saya. Saya memejamkan mata. Entah sudah berapa banyak uang yang keluar selama bertahun-tahun. Bukan karena saya menyesal pernah membantu. Saya hanya menyesal telah membantu orang yang ternyata tidak pernah menghargai pengorbanan saya. Saat sedang merapikan dokumen, ponsel saya berbunyi. Nomor ibu mertua. Saya sempat ragu, lalu teringat pesan Pak Hendra. Saya menekan tombol jawab, sekaligus tombol rekam. Suara beliau terdengar jauh lebih lembut dari biasanya. Laras. Ibu cuma mau ngomong sebentar. Ibu minta maaf kalau semalam ada kata-kata yang bikin kamu sakit hati. Pulang dulu ya, Nak. Kita bisa ngobrol baik-baik. Saya masih diam. Lalu, tanpa sengaja, saya mendengar suara Bagas dari kejauhan. Bu, bujuk aja dulu supaya dia pulang. Kalau dokumen rumahnya udah ketemu, urusan jadi gampang. Saya langsung menutup telepon. Dada saya kembali terasa sesak. Bahkan permintaan maaf mereka pun ternyata bukan karena merasa bersalah. Mereka hanya sedang mencari dokumen yang gagal mereka temukan. Kalian yang mendengarkan cerita saya ingin bertanya, kalau kalian ada di posisi saya, apakah kalian akan pulang? Tulis jawaban kalian di kolom komentar. Saya penasaran. Berapa banyak dari kalian yang sama seperti saya? Dulu selalu memilih diam demi kata keluarga. Sore harinya, saya kembali menemui Pak Hendra dan menyerahkan rekening koran yang baru saya ambil. Beliau memeriksanya cukup lama, lalu tersenyum tipis. Bu Laras, posisi ibu semakin kokoh. Sekarang kita hanya perlu menunggu mereka menggali lubang mereka sendiri lebih dalam. Sejak keluar dari rumah itu, saya memang belum berniat menemui Bagas. Tapi sekarang, saya punya alasan yang jauh lebih besar. Saya tidak ingin lagi menjadi perempuan yang hanya mengandalkan rasa. Saya ingin setiap langkah saya berdasar pada bukti. 2 hari kemudian, mereka mengubah cara. Kalau bujukan halus, gagal. Mereka memilih menekan langsung. Entah dari mana mereka tahu saya menumpang di rumah Dewi. Sore itu, ibu mertua saya dan Vino tiba-tiba datang. Mereka mengetuk pintu keras-keras, memanggil nama saya dari luar pagar. Dewi menahan lengan saya. Jangan sendirian, aku ikut. Diam-diam, ponsel di saku saya sudah merekam sejak ketukan pertama. Begitu pintu dibuka, ibu mertua saya langsung memasang wajah memelas. Tapi hanya beberapa detik sebelum nadanya kembali seperti yang saya kenal. Laras, kamu ini keterlaluan. Gara-gara kamu, keluarga kami jadi berantakan. Suami mana yang tahan punya istri pembangkang seperti kamu? Vino berdiri di belakangnya, tangannya bersedekap. Kak, mendingan pulang deh. Malu-maluin. Perempuan itu tempatnya di rumah, ngurus suami. Bukan sok mandiri terus kabur kayak gini. Saya menatap mereka. Tenang, kalau saya memang cuma pembangkang yang tidak berguna. Kenapa kalian repot-repot datang ke sini mencari saya? Ibu mertua saya terdiam sesaat. Lalu, seolah lupa Dewi ada di sana. Ia menurunkan suaranya. Sudah, pulang saja. Ada beberapa surat yang perlu kamu tanda tangani. Buat ngurus cicilan. Habis itu, kamu bebas. Di situ saya hampir tertawa. Bahkan di depan pintu rumah orang lain. Yang mereka pikirkan tetap tanda tangan saya. Bukan keadaan saya,
Bukan hati saya, hanya sesuatu yang bisa mereka peras untuk terakhir kali. Saya rasa tidak ada yang perlu saya tanda tangani. Bu, jawab saya. Dan mulai sekarang, kalau ada yang ingin kalian sampaikan, sampaikan lewat pengacara saya. Wajah ibu mertua saya mengeras. Ia menuding saya sebelum berbalik pergi. Awas kamu, Laras. Kamu bakal nyesel. Saya menutup pintu pelan. Anehnya, saya tidak gemetar sama sekali. Rekaman di saku saya baru saja bertambah satu lagi. Dan setiap ancaman yang mereka lontarkan, tanpa mereka sadari, hanyalah batu bata yang mereka tumpuk untuk mengubur diri mereka sendiri. Malam harinya, saat sedang menyusun dokumen di rumah Dewi, ponsel saya kembali berdering. Kali ini bukan Bagas, bukan pula ibu mertua. Nomor itu berasal dari seseorang yang sama sekali tidak saya kenal. Begitu saya angkat, suara perempuan di seberang membuat saya langsung terdiam. Halo, maaf, benar ini dengan istri Mas Bagas. Saya menggenggam ponsel lebih erat. Iya. Ini siapa? Nama saya Kirana. Nama itu langsung mengingatkan saya pada percakapan di dapur malam itu. Perempuan yang katanya sudah menunggu untuk menggantikan saya. Saya menarik napas panjang. Perasaan saya mengatakan apa yang akan saya dengar malam itu mungkin jauh lebih menyakitkan daripada semua yang sudah terjadi. Tapi saya tidak menutup telepon. Saya membiarkan Kirana bicara sampai selesai. Maaf kalau saya mengganggu. Saya baru tahu kalau Mas Bagas ternyata masih punya istri. Saya benar-benar tidak tahu. Saya juga baru tahu tadi malam. Saya memejamkan mata. Jadi selama ini Bagas memang sudah mendekati perempuan lain. Kirana melanjutkan. Mas Bagas bilang ke saya, rumah tangganya sudah lama hancur. Katanya, Mbak cuma numpang di rumahnya. Katanya, semua harta itu miliknya. Saya percaya, makanya saya nggak pernah curiga. Dada saya kembali terasa sesak. Bukan karena cemburu, melainkan karena kebohongan Bagas ternyata jauh lebih besar dari yang saya bayangkan. Ia bahkan membalik seluruh kenyataan. Perempuan yang membiayai rumah dijadikan penumpang, dan lelaki yang hidup dari uang istrinya mengaku sebagai pemilik segalanya. Sebenarnya, saya cuma mau minta maaf. Kirana berkata lagi, saya nggak mau jadi penyebab rumah tangga orang lain hancur. Tapi ada satu hal yang menurut saya Mbak harus tahu. Saya terdiam. Silakan. Beberapa detik kemudian, terdengar suara resleting tas dibuka. Sepertinya Kirana sedang mencari sesuatu. Lalu ia berkata, Mas Bagas pernah menitipkan beberapa berkas di apartemen saya. Dia bilang, kalau nanti istrinya sudah tanda tangan. Berkas itu langsung dibawa ke notaris. Saya nggak ngerti isinya apa. Tapi setelah saya dengar pembicaraan Mbak sama dia tadi pagi lewat telepon, saya mulai curiga. Jantung saya berdegup lebih cepat. Saya meminta Kirana membuka berkas itu dan membacakannya. Beberapa lembar kertas mulai ia bacakan. Ternyata benar. Di dalamnya ada draft pengalihan hak rumah, surat kuasa pengurusan mobil, dan beberapa dokumen lain yang seluruhnya sudah disiapkan. Yang kosong hanya satu bagian, tanda tangan saya. Saya memejamkan mata. Berarti semua yang saya dengar malam itu bukan sekedar rencana dadakan. Mereka bahkan sudah menyiapkan seluruh berkas jauh sebelum saya mengatakan kebohongan tentang dipecat. Artinya, mereka memang sudah lama menunggu waktu yang tepat. Yang mereka tidak tahu, berkas-berkas itu tidak akan pernah berlaku. Karena rumah dan mobil itu sudah bukan atas nama Bagas sejak 2 tahun lalu. Kalau Mbak mau, Kirana berkata, semua berkas ini akan saya serahkan ke Mbak. Saya nggak mau ikut-ikutan masalah ini. Saya mengucapkan terima kasih. Kami berjanji bertemu sore itu juga. Di sebuah kafe kecil, Kirana datang membawa map berwarna coklat. Ia menyerahkannya tanpa banyak bicara. Sebelum pulang, ia hanya mengatakan satu kalimat. Saya bersyukur Mbak tahu semuanya sebelum terlambat. Kalau tidak, mungkin hidup Mbak bakal jauh lebih hancur. Saya hanya mengangguk pelan. Setelah Kirana pergi, saya langsung membawa seluruh dokumen itu ke kantor Pak Hendra. Beliau membaca setiap lembar dengan sangat teliti. Beberapa kali, beliau tersenyum tipis. Bu, sekarang semuanya semakin jelas. Ini bukan lagi dugaan. Ini menunjukkan adanya persiapan yang sangat matang. Kalau nanti mereka menyangkal, berkas ini akan menjadi bukti
bahwa rencana itu memang sudah disusun jauh sebelum ibu meninggalkan rumah. Untuk pertama kalinya sejak keluar dari rumah itu, saya merasa tidak lagi sendirian. Semua potongan kejadian mulai tersusun menjadi satu. Hinaan, ancaman, rencana mengambil aset, sampai dokumen yang ternyata sudah lama disiapkan. Malam harinya, ponsel saya kembali berbunyi. Kali ini Bagas mengirim sebuah foto. Saya membukanya perlahan. Ternyata isinya rumah kami, dipenuhi beberapa orang yang sedang mengangkat sofa, televisi, dan barang-barang elektronik. Di bawah foto itu, Bagas menulis, "Kalau kamu tetap keras kepala, jangan salahkan aku kalau semua isi rumah ini aku jual." Saya menatap foto itu cukup lama. Bukannya takut, saya justru tersenyum tipis. Karena tanpa disadari, foto yang baru ia kirim justru menjadi bukti baru yang akan semakin memperberat posisinya sendiri. Menjual atau memindahkan barang dari rumah yang seluruhnya atas nama saya, tanpa izin saya, adalah kesalahan yang jauh lebih besar dari yang ia kira. Saya langsung meneruskan foto itu kepada Pak Hendra. Beberapa detik kemudian, balasan beliau masuk. "Bu Laras, besok pagi kita daftarkan gugatan. Saya rasa sekarang sudah waktunya semua ini diakhiri." Pagi itu, saya datang ke pengadilan bersama Pak Hendra. Saya mengenakan pakaian sederhana berwarna krem, tanpa riasan berlebihan. Saya hanya ingin semua ini segera selesai. Begitu memasuki ruang sidang, mata saya langsung bertemu dengan Bagas. Sudah beberapa hari kami tidak bertemu. Wajahnya terlihat jauh lebih kusut dari terakhir kali saya lihat. Di sampingnya duduk ibu mertua saya dan Vino. Tidak ada lagi tatapan percaya diri seperti biasa. Mereka lebih banyak menunduk, sesekali berbisik satu sama lain. Beberapa menit kemudian, sidang dimulai. Hakim mempersilakan kedua belah pihak menyampaikan keterangan. Pengacara Bagas lebih dulu bicara. Menurutnya, rumah tangga kami hancur hanya karena kesalahpahaman dan emosi sesaat. Ia juga mengatakan Bagas masih ingin mempertahankan pernikahan. Saya hanya diam mendengarkan. Sampai akhirnya giliran saya tiba. Pak Hendra berdiri pelan. Beliau tidak banyak bicara. Satu persatu bukti mulai diletakkan di hadapan majelis hakim. Rekening koran, bukti pembayaran cicilan rumah, bukti pembayaran mobil, tagihan listrik, tagihan air, belanja bulanan, biaya renovasi. Semuanya berasal dari rekening saya. Hakim membuka setiap berkas dengan teliti. Beliau kemudian mengangkat wajah. "Saudara Bagas, apakah benar selama ini seluruh kebutuhan rumah tangga ditanggung oleh istri saudara?" Bagas terlihat gugup. Ia mencoba menjawab bahwa semua itu dilakukan atas kesepakatan bersama. Namun, jawaban itu langsung dipatahkan oleh bukti berikutnya. Pak Hendra menyerahkan salinan percakapan pesan singkat yang selama ini saya simpan. Di dalamnya terlihat jelas bagaimana Bagas berulang kali meminta saya membayar berbagai kebutuhan dengan alasan gajinya sedang dipakai untuk keperluan lain. Ruangan mulai terasa sunyi. Belum selesai sampai di situ. Pak Hendra kemudian mengeluarkan map coklat yang diberikan Kirana. Beliau menjelaskan bahwa dokumen pengalihan rumah dan mobil ternyata sudah dipersiapkan, bahkan sebelum saya meninggalkan rumah. Hakim terlihat semakin serius. "Saudara Bagas, mengapa dokumen seperti ini sudah disiapkan?" Bagas mulai kehilangan arah. Ia mengatakan semua itu hanya berjaga-jaga. Jawaban itu kembali dipatahkan. Kali ini Pak Hendra memutar rekaman suara yang berhasil saya simpan malam itu di dapur. Suara Bagas terdengar sangat jelas di ruang sidang. "Kalau rumah sama mobil udah jadi milik kita, baru suruh dia pergi. Percuma dipertahanin kalau udah nggak bisa menghasilkan uang." Lalu terdengar suara ibu mertua saya. Kalau dia mulai banyak tanya, "Kasih aja obat tidur." Sidik jarinya tinggal ditempel di semua berkas. Ruang sidang mendadak hening. Tidak ada seorang pun yang bicara. Hakim melepas kacamatanya perlahan. Beliau memandang Bagas cukup lama. Raut wajahnya berubah sangat serius. Saudara menyadari, ucapan ini sangat berat. Bagas tidak mampu menjawab. Ibu mertua saya mulai menangis. Bino, yang sejak tadi duduk di belakang, terlihat pucat. Namun, semuanya belum selesai. Pak Hendra berdiri sekali lagi. Beliau memperlihatkan foto-foto yang dikirim sendiri oleh Bagas beberapa hari sebelumnya. Foto ketika barang-barang di rumah sedang dipindahkan, lengkap dengan pesan ancaman yang menyertainya. Hakim membaca isi pesan itu perlahan. Kemudian,
menggeleng. Saudara Bagas, alih-alih memperbaiki rumah tangga, saudara justru melakukan tindakan yang semakin memperburuk keadaan. Lalu Pak Hendra menyampaikan satu hal terakhir yang membuat seluruh ruangan terdiam. Beliau menyerahkan sertifikat rumah dan BPKB mobil kepada majelis hakim. Yang mulia, seluruh rencana pengalihan aset yang mereka susun sesungguhnya sia-sia sejak awal. Karena rumah dan mobil ini sudah sah menjadi atas nama klien saya, Ibu Larasati, sejak 2 tahun lalu. Sepenuhnya, mereka merancang cara untuk merebut sesuatu yang bahkan sudah lama bukan milik mereka. Untuk pertama kalinya, Bagas mengangkat wajahnya dengan tatapan kosong. Ibu mertua saya berhenti menangis, seolah tak percaya. Rencana yang mereka susun berbulan-bulan, obat tidur, sidik jari, semua itu ternyata hanya menggali lubang untuk diri mereka sendiri. Suasana ruang sidang berubah. Untuk pertama kalinya, Bagas tidak lagi berusaha membela diri. Ia menoleh ke arah saya. Matanya mulai berkaca-kaca. Dengan suara pelan ia berkata, "Aku salah. Aku janji berubah. Aku pulangin semuanya. Aku cuma minta satu kesempatan lagi." Saya menatapnya tanpa berkata apa-apa. Aneh sekali. Kalimat yang dulu sangat ingin saya dengar, kini sudah tidak lagi memiliki arti. Karena saya akhirnya sadar, orang yang benar-benar mencintai kita tidak akan menunggu sampai kehilangan segalanya untuk mulai menghargai kita. Hari itu saya tidak lagi melihat Bagas sebagai suami saya. Saya hanya melihat seorang laki-laki yang sedang menuai akibat dari semua pilihan buruk yang ia buat sendiri. Sidang ditunda untuk pembacaan putusan pada minggu berikutnya. Saya melangkah keluar dari ruang sidang dengan perasaan jauh lebih ringan. Seminggu kemudian, saya kembali datang ke pengadilan. Kali ini langkah saya jauh lebih tenang. Entah kenapa, saya tidak lagi membawa rasa marah. Semua air mata yang selama ini saya tumpahkan seolah sudah cukup untuk menghapus luka yang pernah ada. Beberapa menit kemudian, majelis hakim memasuki ruang sidang. Semua orang berdiri. Suasana terasa begitu hening. Saya bahkan bisa mendengar detak jantung saya sendiri. Hakim mulai membacakan putusan satu demi satu. Gugatan saya dikabulkan. Pernikahan saya dengan Bagas resmi berakhir. Saya menarik napas panjang. Tidak ada rasa lega yang berlebihan. Yang saya rasakan justru seperti seseorang yang akhirnya berhasil melepaskan beban yang selama bertahun-tahun saya pikul sendiri. Hakim melanjutkan pembacaan amar putusan berdasarkan seluruh bukti pembayaran yang diajukan dan berdasarkan sertifikat yang sah. Rumah yang selama ini dicicil menggunakan penghasilan saya dinyatakan tetap menjadi hak saya sepenuhnya. Begitu pula mobil yang cicilannya saya bayar selama ini. Semua dokumen yang sebelumnya ingin mereka kuasai justru kembali kepada saya secara utuh. Saya menoleh sekilas ke arah Bagas. Ia hanya menunduk. Tidak ada lagi keberanian untuk menatap mata saya. Sidang selesai. Orang-orang mulai meninggalkan ruangan. Saat saya berjalan menuju pintu keluar, terdengar langkah kaki berlari dari belakang. Laras, tunggu. Saya berhenti. Bagas berdiri beberapa langkah di belakang. Suara yang dulu selalu terdengar keras, kini berubah lirih. Aku tahu, semua ini salah. Aku juga tahu, maafku mungkin sudah nggak ada artinya. Tapi, aku benar-benar menyesal. Aku nggak pernah nyangka semuanya bakal berakhir begini. Saya memandangnya beberapa detik, lalu tersenyum tipis. Bagas, yang bikin rumah tangga kita hancur bukan malam waktu aku bilang aku dipecat. Rumah tangga kita hancur sejak hari pertama kamu memilih memanfaatkan kepercayaanku. Sejak hari pertama kamu membiarkan aku menanggung semuanya sendiri. Sambil menganggap itu hal yang wajar, saya berhenti sejenak. Ada satu godaan kecil di dalam dada saya. Saya bisa saja membalas semua hinaan itu, mengembalikan setiap kata kasar yang pernah mereka lemparkan. Tapi saya memilih tidak, bukan karena mereka pantas dimaafkan begitu saja, tapi karena saya tidak mau menjadi seperti mereka. Aku nggak akan menghinamu seperti kalian menghinaku dulu. Karena luka yang kamu berikan sudah terlalu dalam untuk diperbaiki hanya dengan kata maaf. Dan aku sudah memutuskan untuk berhenti membiarkan itu menentukan siapa aku. Saya meninggalkan halaman pengadilan
tanpa menoleh lagi. Beberapa bulan berlalu, saya kembali menjalani pekerjaan saya dengan tenang. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, setiap gaji yang saya terima benar-benar bisa saya nikmati sendiri. Saya mengajak kedua orang tua saya berlibur. Saya mengganti beberapa perabot rumah yang sudah lama ingin saya ganti. Saya juga mulai menyisihkan sebagian penghasilan untuk ditabung. Tidak ada lagi telepon yang meminta kiriman uang setiap akhir bulan. Tidak ada lagi seseorang yang mengatur bagaimana hasil kerja saya harus dipakai. Hidup saya terasa jauh lebih damai. Suatu sore, saat pulang dari kantor, saya mampir ke sebuah minimarket. Di tempat parkir, saya melihat sosok yang sangat saya kenal, Bagas. Ia mengenakan seragam kerja sebuah jasa pengiriman. Wajahnya terlihat jauh lebih kurus. Saat melihat saya, ia menghampiri. Tidak ada lagi mobil baru yang dulu selalu ia banggakan. Tidak ada lagi pakaian rapi khas orang yang mengaku konsultan. Ia berdiri dengan penuh rasa canggung. Aku sekarang baru ngerti rasanya cari uang sendiri. Baru ngerti capeknya kerja seharian. Baru ngerti rasanya dihargai atau enggak dihargai. Aku terlambat sadar. Laras. Saya mengangguk pelan. Saya percaya ucapannya. Penyesalan di wajahnya tidak mungkin dibuat-buat. Kirana. Saya dengar. Sudah lama meninggalkannya. Begitu tahu Bagas tidak punya apa-apa, ibu mertua dan Vino kembali ke kampung. Hidup dari usaha kecil yang mereka rintis sendiri. Kali ini tanpa ada dompet berjalan yang bisa mereka kuras. Tapi penyesalan tetaplah penyesalan. Ia tidak mampu mengembalikan waktu. Saya tersenyum tipis. Semoga kamu benar-benar berubah. Bukan buat aku, tapi buat hidupmu sendiri. Setelah mengatakan itu, saya masuk ke mobil. Sebelum pergi, saya sempat melihat Bagas dari kaca spion. Ia masih berdiri di tempat yang sama, menatap mobil saya yang perlahan menjauh. Mungkin untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia benar-benar menyadari. Bukan saya yang kehilangan dirinya, justru dialah yang kehilangan satu-satunya orang yang selama ini selalu percaya, selalu membantu, dan selalu mencintainya, tanpa menghitung untung rugi. Malam itu, di rumah yang kini sepenuhnya milik saya duduk di teras sambil menikmati secangkir teh. Saya belajar satu hal yang tidak diajarkan oleh laporan keuangan manapun. Kesabaran memang kekuatan, tapi kesabaran yang dipaksa terus-menerus sampai kita kehilangan diri sendiri. Itu bukan lagi kebaikan. Itu perlahan-lahan menjadi cara kita menghancurkan diri sendiri. Sabar bukan berarti membiarkan orang lain memperlakukan kita seperti mesin uang. Harga diri seorang perempuan tidak pernah bisa dibeli, ditukar, atau dipaksa untuk ditandatangani. Di luar sana, saya tahu ada banyak perempuan yang sedang berada di posisi saya dulu, menanggung semuanya sendiri, tapi tetap disebut beban, bekerja keras, tapi tetap dianggap tidak berguna saat berhenti menghasilkan. Kalau kalian salah satunya, saya ingin kalian ingat satu hal. Mencintai seseorang memang penting, tapi mencintai diri sendiri jauh lebih penting daripada bertahan dalam hubungan yang hanya menjadikan kita sebagai sumber uang. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan hidup saya sampai akhir. Kalau cerita ini menyentuh hati kalian, ceritakan pengalaman kalian di kolom komentar. Mungkin ada seseorang di luar sana yang butuh membacanya dan menemukan keberanian yang sama untuk berhenti diam. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Hari itu seharusnya menjadi hari peringatan kematian bapak mertua saya. Tapi di tengah acara, kakak ipar saya berdiri dan menunjuk wajah saya di depan seluruh keluarga besar. Perempuan numpang seperti dia tidak pantas duduk di kursi depan, katanya. Mereka tidak tahu satu hal. Rumah tempat mereka berdiri sombong sore itu. Setiap jengkalnya sudah lama bukan lagi milik mereka. Halo, sahabat semua. Selamat datang kembali di channel ini, tempat kita berbagi kisah-kisah kehidupan rumah tangga yang syarat pelajaran. Sebelum kita mulai, jangan lupa tuliskan dari kota mana kalian menonton di kolom komentar. Tekan tombol like dan subscribe, supaya kami makin semangat menghadirkan cerita yang lebih baik lagi. Sekarang, mari kita mulai. Nama saya Maharani, usia saya
36 tahun. Saya bekerja sebagai pemilik sebuah klinik perawatan di kawasan Bintaro. Sudah 8 tahun saya menjadi istri dari seorang lelaki bernama Reza. Dan selama 8 tahun itu pula, saya belajar satu hal yang pahit, bahwa kebaikan yang diberikan tanpa batas seringkali dibalas dengan penghinaan. Dulu saya hanyalah seorang perawat biasa di sebuah rumah sakit swasta. Gaji saya pas-pasan. Tapi saya rajin dan saya tidak pernah mengeluh. Dari tangan saya sendiri, sedikit demi sedikit, saya menabung. Saya mengambil kursus manajemen di malam hari. Saya belajar membaca laporan keuangan. Dan setelah bertahun-tahun, saya berhasil membuka klinik kecil saya sendiri. Klinik itu tumbuh. Sekarang ada 12 perawat yang bekerja di bawah saya. Reza, suami saya, adalah anak bungsu dari keluarga Wibowo. Keluarga yang dulu cukup terpandang di kampung mereka di Jawa Tengah. Tapi terpandang bukan berarti berada. Sejak saya menikahi Reza, saya tahu kondisi keuangan keluarganya jauh dari kata stabil. Bapak mertua saya, Pak Hartono, sudah sakit-sakitan sejak saya pertama kali menginjakan kaki di rumah itu. Kakak ipar saya bernama Wulan. Dia anak sulung. Usianya 42 tahun. Wulan menikah dengan seorang pegawai biasa, tapi gaya hidupnya selalu di atas kemampuan. Tas bermerek, liburan ke luar negeri, arisan dengan ibu-ibu sosialita. Semua itu dibiayai entah dari mana. Dan saya sejak awal sudah bisa menebak dari mana. Lalu ada Dina, adik ipar saya. Usianya 30 tahun. Dina belum menikah. Kerjanya tidak menentu, tapi soal menghabiskan uang, dia tidak kalah dari Wulan. Keduanya, Wulan dan Dina, selalu kompak dalam satu hal, memandang rendah saya. Bagi mereka, saya hanyalah perempuan kampung yang beruntung bisa menikahi Reza. Mereka tidak pernah sekalipun menganggap klinik saya sebagai sebuah pencapaian. Cuma klinik kecil, kata Wulan suatu kali, sambil tertawa. Mengurus orang sakit, pekerjaan rendahan. Saya hanya diam waktu itu. Saya sudah terbiasa diam. Pernikahan saya dengan Reza di awal sebenarnya baik-baik saja. Reza bukan lelaki jahat, tapi Reza punya satu kelemahan yang fatal. Dia tidak pernah bisa berkata tidak kepada keluarganya. Apapun yang diminta ibunya, apapun yang direngek kakaknya, Reza selalu mengalah. Dan yang lebih menyakitkan, dia selalu mengalah dengan menggunakan apa yang saya miliki. Ibu mertua saya, Bu Sari, adalah pusat dari semuanya. Di usianya yang 63 tahun, beliau masih memegang kendali penuh atas anak-anaknya. Suaranya adalah hukum. Dan dalam hukum Bu Sari, menantu seperti saya menempati kasta paling bawah. Saya boleh memberi, tapi saya tidak boleh meminta. Saya boleh membayar, tapi saya tidak boleh mengeluh. Saya masih ingat tahun-tahun pertama pernikahan saya. Saat itu, saya masih berusaha keras menyenangkan hati keluarga Reza. Setiap akhir pekan, saya datang ke rumah Bu Sari, membantu memasak, membersihkan rumah, melayani mereka semua. Saya pikir dengan ketulusan. Lama-kelamaan, mereka akan menerima saya. Tapi semakin saya merendah, semakin mereka menginjak. Kebaikan saya tidak pernah dianggap sebagai ketulusan. Bagi mereka, itu adalah kewajiban seorang menantu rendahan yang harus tahu diri. Pernah suatu kali, di awal pernikahan, saya jatuh sakit cukup parah, demam tinggi selama beberapa hari. Saya berharap setidaknya sekali ini ada yang peduli. Tapi yang terjadi, Bu Sari justru menelepon Reza dan mengeluh karena tidak ada yang memasak untuk mereka akhir pekan itu. Tidak ada satupun yang bertanya bagaimana keadaan saya. Saat itulah saya mulai paham, di mata keluarga ini, saya bukan manusia yang punya perasaan. Saya hanya alat yang berguna selama masih bisa dipakai. 3 tahun yang lalu, semuanya bermula dari satu peristiwa. Bapak mertua saya, Pak Hartono, jatuh sakit parah. Stroke, beliau lumpuh separuh badan. Tidak bisa lagi mengurus dirinya sendiri. Dan pada saat itulah, sifat asli keluarga ini mulai terlihat jelas di mata saya. Wulan, sang anak sulung, tiba-tiba sibuk. Katanya dia harus mengurus anak-anaknya. Dina, sang adik bungsu, mengaku tidak tahan melihat orang sakit. Reza,
suami saya. Harus bekerja. Lalu, siapa yang merawat Pak Hartono? Tidak ada yang mau. Sampai akhirnya, semua mata tertuju pada saya. Kamu kan perawat. Rani, kata Bu Sari waktu itu. Nadanya bukan meminta, nadanya memerintah. Sudah seharusnya kamu yang mengurus Bapak. Itu kewajibanmu sebagai menantu. Saya bisa saja menolak. Saya punya klinik yang harus diurus. Tapi saya melihat tubuh Pak Hartono yang terbaring tak berdaya. Saya melihat matanya yang masih sadar. Masih bisa merasakan malu karena harus dimandikan, harus disuapi. Dan hati saya tidak tega. Maka saya mengangguk. Selama 3 tahun penuh, saya merawat Pak Hartono. Setiap pagi sebelum ke klinik, saya memandikan beliau. Saya mengganti popoknya. Saya menyuapinya. Saya memberinya obat tepat waktu. Saya melatih ototnya agar tidak kaku. Malam hari, saya bangun beberapa kali untuk membalik posisi tidurnya agar tidak luka. 3 tahun, tanpa libur, tanpa ucapan terima kasih. Dan selama 3 tahun itu, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Pak Hartono, yang dulu pendiam dan dingin terhadap saya, perlahan berubah. Beliau mulai bisa menggerakkan tangan kanannya sedikit. Beliau mulai bisa bicara terbata-bata. Dan setiap kali saya menyuapinya, mata tua itu menatap saya dengan tatapan yang berbeda. Tatapan seorang ayah. Suatu malam, ketika saya sedang membersihkan tangannya, beliau memegang jari saya dengan erat. Suaranya pelan, hampir berbisik. "Rani," katanya, "susah payah dari semua anak Bapak. Cuma kamu yang menganggap Bapak manusia." Saya tersenyum. Saya kira itu hanya ucapan seorang orang tua yang kesepian. Saya tidak tahu kata-kata itu akan mengubah segalanya. Sementara saya merawat Bapak. Kehidupan di rumah itu tetap berjalan seperti biasa. Wulan tetap datang sesekali, hanya untuk pamer barang baru dan meminta uang. Dina tetap menumpang makan dan mengeluh tentang hidupnya. Dan Reza, suami saya, tetap menjadi sumur uang bagi mereka semua. Sumur yang sebenarnya airnya berasal dari saya. Saya ingat dengan jelas. Tahun pertama Bapak sakit, biaya rumah sakit, obat, dan terapi menelan angka yang sangat besar. Lebih dari 200 juta rupiah. Dan tahukah kalian, dari kantong siapa uang itu keluar? Bukan dari Wulan yang sibuk berlibur. Bukan dari Dina yang tidak punya pekerjaan tetap. Tapi dari saya. Dari tabungan klinik yang saya bangun dengan keringat sendiri. Tapi yang membuat saya menahan napas bukan hanya soal biaya Bapak. Ada hal lain yang jauh lebih besar, yang saat itu belum saya sadari sepenuhnya. Sesuatu yang berkaitan dengan rumah yang kami tempati bersama. Rumah besar di kawasan Cinere itu. Rumah yang menjadi kebanggaan keluarga Wibowo. Malam itu, saya belum tahu bahwa rumah itu menyimpan rahasia yang akan menjungkir balikan semuanya. Rumah di Cinere itu punya cerita panjang. Dulu, rumah aslinya hanyalah bangunan tua peninggalan kakek Reza. Reot, sempit, dan hampir roboh. Ketika Pak Hartono pensiun, keluarga ingin merenovasinya menjadi rumah besar. Tapi mereka tidak punya uang. Wulan tidak mau menyumbang. Dina jelas tidak punya. Reza, gajinya hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Maka, sekali lagi, sayalah yang turun tangan. Saya menjual sebagian saham klinik. Saya mengambil pinjaman atas nama klinik saya. Total, saya mengeluarkan hampir 1,5 miliar rupiah untuk merobohkan rumah tua itu dan membangun rumah baru yang megah. 2 lantai, 5 kamar, halaman luas. Rumah yang kini mereka banggakan ke seluruh tetangga. Saya melakukan itu bukan karena pamrih. Saya melakukannya karena saya pikir ini rumah keluarga, tempat kami semua berkumpul. Tapi ada satu hal yang saya lakukan dengan sangat hati-hati waktu itu. Karena uang pembangunan seluruhnya dari saya. Dan karena rumah tua itu hanya warisan tak bersurat. Saya mengurus semua dokumennya secara resmi melalui notaris. Sertifikat rumah baru itu, atas saran pengacara saya, dibuat atas nama saya sendiri, Maharani. Bukan atas nama Reza, bukan atas nama keluarga Wibowo. Saya tidak pernah mengumumkan hal itu. Saya menyimpannya rapat-rapat.
Bagi keluarga Wibowo, rumah itu adalah rumah mereka. Mereka tidak pernah bertanya. Dan saya tidak pernah memberitahu. Saya membiarkan mereka merasa memiliki. Karena saya pikir selama kami rukun. Surat-surat itu hanya sehelai kertas yang tidak perlu dibicarakan. Saya salah. Kertas itu suatu hari akan menjadi senjata yang menentukan. Mari saya ceritakan bagaimana penghinaan demi penghinaan mulai menumpuk. Semuanya berawal beberapa bulan setelah Bapak mulai membaik sedikit. Hari itu, Wulan datang ke rumah dengan wajah berseri. Dia baru saja pulang dari Singapura. Tangannya penuh dengan kantong belanjaan bermerek. Dia memamerkan tas barunya kepada semua orang di ruang tamu. Ini limited edition, katanya bangga. Cuma ada beberapa di dunia. Saya hanya tersenyum tipis. Saya tahu liburan itu dan tas itu dibayar dengan uang yang Reza kirimkan minggu lalu. Uang yang saya berikan kepada Reza untuk kebutuhan Bapak. Saya mencoba bicara baik-baik kepada Reza malam itu. Mas, kata saya pelan. Uang untuk terapi Bapak bulan ini sudah menipis. Tolong jangan diberikan ke Mbak Wulan dulu. Reza menunduk. Kakak lagi butuh. Rani, nanti aku ganti. Tapi nanti itu tidak pernah datang. Dan Bapak di kamarnya tetap membutuhkan obat yang harus saya beli lagi dengan uang saya sendiri. Itu baru permulaan. Beberapa minggu kemudian, Dina datang membawa masalah baru. Dia terjerat utang, pinjaman online. Jumlahnya 50 juta rupiah. Dan bunganya mencekik. Penagih utang mulai meneror keluarga. Bu Sari panik. Dan tahukah kalian apa solusi yang mereka temukan? Mereka berkumpul di ruang tamu, lalu memanggil saya. Rani, kata Bu Sari dengan nada memerintah. Dina ini adikmu juga sekarang. Kamu punya klinik, bantu dia lunasi utangnya. Saya terdiam. 50 juta bukan jumlah kecil. Bu, kata saya, hati-hati. Dina sudah dewasa. Utang ini akibat dari pilihannya sendiri. Kalau saya bayar sekarang, dia akan mengulanginya lagi. Wajah Bu Sari langsung berubah merah. Beraninya kamu, dasar menantu pelit. Untuk apa kamu punya uang banyak kalau tidak bisa membantu keluarga? Reza, yang duduk di samping saya, tidak membela. Dia hanya menunduk. Lalu, dengan suara nyaris tak terdengar, dia berkata, Rani, tolong bantu adikku demi aku. Dan akhirnya, seperti biasa, saya mengalah. Saya membayar 50 juta itu. Dina tidak pernah mengucapkan terima kasih. Dia hanya berkata, memang sudah seharusnya begitu. Kamu kan orang berada. Open loop pertama tertutup. Tapi luka itu mulai terasa. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, saya mulai berpikir bahwa kebaikan saya selama ini mungkin sebuah kesalahan. Penghinaan berikutnya datang saat acara keluarga. Sepupu Reza menikah dan seluruh keluarga besar berkumpul. Di acara itu, saya diperkenalkan kepada para kerabat. Tapi Wulan dengan sengaja memperkenalkan saya dengan cara yang merendahkan. Ini Maharani, istri Reza, katanya. Dulu cuma perawat, untung dapat suami baik seperti adik saya. Tawa kecil terdengar di sekeliling. Saya hanya tersenyum, menelan rasa malu itu bulat-bulat. Padahal, di acara itu, sayalah yang membayar sebagian besar biaya kado dan sumbangan keluarga. Atas nama keluarga Wibowo, mereka tampil terhormat di depan kerabat dengan uang yang keluar dari kantong saya. Dan tidak satupun dari mereka merasa perlu berterima kasih. Bagi mereka, itu sudah kewajiban saya. Beberapa bulan berlalu. Kondisi Bapak naik turun. Tapi ada satu hal yang konsisten. Setiap kali saya kelelahan merawat Bapak, setiap kali saya pulang larut dari klinik, lalu masih harus mengurus beliau, tidak ada satupun anggota keluarga yang menawarkan bantuan. Yang ada, mereka justru menambah beban. Suatu hari, saya pulang dari klinik dalam keadaan sangat lelah. Saya baru saja menangani pasien darurat. Begitu sampai rumah, Wulan menyambut saya dengan keluhan. Rani, kamu ini bagaimana sih jadi menantu? Bapak tadi seharian rewel. Aku sampai pusing. Saya menahan emosi. Mbak ada di rumah seharian. Kenapa tidak, Mbak?
yang urus Bapak sebentar. Wulan memandang saya seolah saya mengatakan hal paling konyol di dunia. Aku, mengurus orang sakit. Itu kan tugasmu. Aku ini anak kandungnya, bukan pembantu. Kata-kata itu menampar saya. Anak kandung. Tapi anak kandung yang tidak pernah sekalipun memandikan ayahnya sendiri. Sementara saya, sang menantu, melakukan semuanya. Saya masuk ke kamar Bapak malam itu. Beliau menatap saya. Lalu dengan susah payah berkata, "Maaf, ya, Rani, Bapak merepotkanmu." Air mata saya jatuh. Bukan karena lelah merawat beliau, tapi karena beliau satu-satunya orang yang sakit dan tak berdaya. Justru satu-satunya yang tahu berterima kasih. Lalu datang puncak dari semua kesombongan itu. Hari ulang tahun Bu Sari. Keluarga mengadakan pesta besar di rumah. Sekali lagi, sayalah yang membayar semua biayanya. Catering, dekorasi, semuanya. Di tengah pesta, Bu Sari berdiri untuk memberi sambutan. Dia berterima kasih kepada Wulan yang katanya selalu ada untuk ibu. Dia berterima kasih kepada Dina yang selalu menemani. Dia berterima kasih kepada Reza, anak kesayangannya. Nama saya tidak disebut sama sekali. Padahal, seluruh pesta itu dari awal sampai akhir adalah hasil uang saya. Saya berdiri di sudut ruangan, memegang nampan. Seperti pelayan di rumah saya sendiri. Dan saat itulah, seorang kerabat jauh berbisik kepada saya. "Kamu sabar sekali ya, Rani. Diperlakukan seperti pembantu di keluarga yang kamu biayai sendiri." Bisikan itu membuat sesuatu di dalam dada saya retak. Untuk pertama kalinya, saya bertanya pada diri sendiri, sampai kapan saya akan terus seperti ini? Tapi titik baliknya yang sebenarnya terjadi di kamar Bapak. Beberapa bulan setelah pesta itu, kondisi Pak Hartono memburuk drastis. Dokter berkata, waktunya tidak lama lagi, dan di hari-hari terakhirnya, beliau meminta sesuatu yang mengejutkan saya. Beliau meminta saya memanggil notaris pribadi, bukan yang lain. Dan beliau melarang saya memberitahu siapapun di keluarga. "Bapak ingin meluruskan satu hal sebelum pergi," katanya pelan. Saya menuruti permintaannya. Notaris datang diam-diam. Mereka berbicara berdua di kamar, sementara saya menunggu di luar. Saya tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Saya hanya tahu, setelah notaris pergi, Bapak memanggil saya. Beliau menyerahkan sebuah map coklat ke tangan saya. "Simpan ini," katanya. "Jangan dibuka sebelum waktunya. Kamu akan tahu kapan saatnya." Dan beliau menggenggam tangan saya untuk yang terakhir kalinya. 3 hari kemudian, Pak Hartono meninggal dunia. Seluruh keluarga berkumpul, menangis, berduka. Wulan menangis paling keras. Padahal 3 tahun terakhir, dia hampir tak pernah menengok ayahnya. Dina meratap di depan para pelayat. Drama kesedihan yang sempurna untuk dipertontonkan. Sementara saya, yang merawat beliau setiap hari selama 3 tahun, hanya bisa diam di sudut, memegang map coklat yang belum saya buka. Setelah pemakaman, sikap keluarga terhadap saya berubah lebih buruk. Selama ini, mungkin keberadaan saya masih dianggap berguna karena saya yang merawat Bapak. Tapi sekarang, Bapak sudah tiada. Saya, di mata mereka, sudah tidak punya fungsi lagi. Dan mereka mulai memikirkan bagaimana cara menyingkirkan saya. Suatu malam, tanpa sengaja, saya mendengar percakapan di ruang keluarga. Wulan, Dina, dan Bu Sari berbisik-bisik. "Sekarang Bapak sudah tidak ada," kata Wulan. "Untuk apa lagi Rani di sini? Suruh Reza ceraikan saja dia. Toh dia cuma perawat. Rumah ini, harta ini, semua milik kita." Bu Sari mengangguk. "Iya, tapi pelan-pelan. Kuras dulu uangnya. Setelah itu, baru kita usir." Saya berdiri di balik dinding, mendengar semuanya. Tangan saya dingin. Tapi anehnya, hati saya justru menjadi sangat tenang. Malam itu, saya pulang ke kamar. Saya membuka lemari dan mengeluarkan 2 hal. Yang pertama, sertifikat rumah yang sudah lama saya simpan atas nama saya, Maharani. Yang kedua, map coklat
pemberian Bapak yang belum pernah saya buka. Tangan saya gemetar saat membuka map itu. Dan ketika saya membaca isinya, Napas saya tertahan. Apa yang tertulis di sana? mengubah segalanya. Di dalam map itu. Ada surat wasiat resmi, ditulis dan disahkan oleh notaris, ditandatangani oleh Pak Hartono di hari-hari terakhirnya. Isinya jelas, seluruh sisa harta pribadi Pak Hartono, termasuk tabungan emas yang selama ini disembunyikan dari anak-anaknya, dan sebidang tanah warisan di kampung yang ternyata bernilai miliaran. Semuanya diwariskan kepada satu orang, bukan kepada Wulan, bukan kepada Dina, bukan kepada Reza, tapi kepada saya, Maharani. Di bagian bawah surat itu, ada catatan tulisan tangan Bapak yang sudah gemetar. Untuk Rani, satu-satunya yang merawatku seperti anak. Sisanya tidak pernah pulang untukku, hanya untuk uangku. Saya memegang surat itu, dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, saya menangis. Bukan karena harta, tapi karena akhirnya ada satu orang yang melihat semua pengorbanan saya. Sayang sekali, orang itu sudah tiada. Saya menyimpan kembali kedua dokumen itu, sertifikat rumah dan surat wasiat. Saya tahu, sebentar lagi, keluarga ini akan menggelar peringatan 40 hari kematian Bapak. Seluruh keluarga besar akan berkumpul. Dan saya tahu, di acara itulah mereka berencana mulai menyingkirkan saya secara terbuka. Tapi mereka tidak tahu, di acara yang sama, semua kebenaran akan terungkap. Mereka mengira sedang menyiapkan panggung untuk mempermalukan saya. Padahal mereka sedang menyiapkan panggung untuk kehancuran mereka sendiri. Sebelum hari peringatan itu tiba, masih ada beberapa penghinaan yang harus saya telan. Penghinaan yang tanpa mereka sadari justru semakin meyakinkan saya bahwa keputusan yang akan saya ambil sudah benar. Suatu pagi, Wulan datang ke rumah dan langsung meminta kunci mobil SUV saya. Aku mau ke acara arisan di Pondok Indah, katanya. Tanpa basa-basi, mobilku sedang di bengkel. Pinjam mobilmu. Ya, dia bahkan tidak bertanya. Dia memerintah. Saya menjelaskan bahwa saya membutuhkan mobil itu untuk ke klinik. Tapi Wulan langsung memasang wajah masam. Klinik. Memang apa pentingnya klinik kecilmu itu dibanding acara keluargaku? Jangan pelit, Rani. Demi menghindari keributan, saya mengalah. Saya menyerahkan kunci itu. Dan sore harinya, mobil saya kembali dalam kondisi yang membuat saya menahan napas. Bemper depannya penyok, ada goresan panjang di sisi kanan. Wulan menyerahkan kunci dengan santai. Tadi ada yang menyerempet sedikit. Bukan salahku, nanti kamu betulkan sendiri, ya. Kamu kan punya uang. Lalu dia pergi begitu saja, tanpa rasa bersalah. Biaya perbaikannya, sekali lagi, keluar dari kantong saya. Beberapa hari kemudian, ada kejadian yang lebih menyakitkan lagi. Sebuah perusahaan asuransi besar datang ke klinik saya, menawarkan kerjasama yang sangat menguntungkan. Itu adalah pencapaian besar bagi saya. Hasil kerja keras bertahun-tahun. Dengan gembira, saya menceritakannya saat makan malam keluarga. Tapi alih-alih ikut senang, Bu Sari justru berkata dengan nada meremehkan, "Sudahlah, Rani. Jangan terlalu bangga dengan urusan klinikmu itu. Perempuan yang baik itu mengurus keluarga, bukan sibuk dengan bisnis." Untung Reza mau menerimamu yang sibuk begitu. Reza, sekali lagi, hanya diam. Tidak ada satu kata pun yang membela pencapaian saya. Saya menelan kekecewaan itu dalam diam. Tapi di dalam hati, sebuah keputusan semakin mengeras. Saya sudah memberikan terlalu banyak kepada orang-orang yang tidak pernah menganggap apapun yang saya lakukan sebagai sesuatu yang berharga. Malam itu, saya kembali membuka lemari saya. Saya menatap sertifikat rumah dan map coklat dari Bapak. Saya tahu waktunya semakin dekat. Saya hanya menunggu momen yang tepat. Dan momen itu ternyata akan datang lebih cepat dari yang saya kira. Hari peringatan 40 hari itu pun tiba. Sejak pagi, rumah di Cinere sudah ramai. Tenda dipasang di halaman.
Kursi-kursi diatur rapi, catering didatangkan, dan sekali lagi, semua biaya itu tanpa banyak bicara keluar dari kantong saya. Para kerabat dari berbagai kota mulai berdatangan. Paman, bibi, sepupu. Semua hadir untuk mendoakan almarhum Pak Hartono. Saya bangun sangat pagi hari itu. Saya menyiapkan segala sesuatu, memastikan acara berjalan lancar. Saya memakai pakaian sederhana, karena memang saya tidak pernah suka berlebihan. Tapi justru pakaian sederhana itu yang menjadi bahan ejekan pertama di pagi itu. Wulan datang dengan gaun mahal dan perhiasan bertumpuk. Melihat penampilan saya, dia mencibir. Astaga, Rani, ini acara keluarga terhormat. Masa kamu pakai baju seperti pembantu begitu? Memalukan saja. Dina yang berdiri di sebelahnya ikut tertawa. Biarin. Mbak, dia kan memang asalnya begitu. Susah diubah. Saya hanya tersenyum. Hari ini, saya tidak akan terpancing. Saya tahu apa yang ada di dalam tas saya. Acara dimulai. Doa dipanjatkan untuk almarhum. Para kerabat duduk di kursi yang sudah disiapkan. Kursi-kursi depan. Kursi kehormatan. Diisi oleh Bu Sari, Wulan, Dina, dan Reza. Saya, sang menantu yang membiayai seluruh acara. Tidak diberi tempat di depan. Saya berdiri di belakang, mengawasi jalannya hidangan. Seperti seorang pelayan. Seorang bibi dari pihak Pak Hartono memperhatikan hal itu. Beliau memanggil saya, Rani. Kamu kenapa berdiri di belakang? Kamu menantu yang merawat almarhum bertahun-tahun. Kamu seharusnya duduk di depan. Belum sempat saya menjawab. Wulan menyela dengan suara keras. Sengaja, agar semua orang mendengar. Bibi tidak usah repot-repot mengundang dia ke depan, kata Wulan. Dia berdiri, lalu menunjuk ke arah saya di hadapan seluruh keluarga besar. Perempuan numpang seperti dia tidak pantas duduk di kursi depan. Dia ini bukan siapa-siapa di keluarga ini. Cuma menantu yang menumpang hidup di rumah kami. Ruangan mendadak hening. Semua mata tertuju pada saya. Wajah saya panas. Tapi saya berdiri tegak. Bu Sari, dari kursi depan, menambahkan dengan nada dingin. Wulan benar. Rani, sebaiknya kamu tahu diri. Sekarang Bapak sudah tidak ada. Kamu di sini hanya karena kami masih mau menampungmu. Jangan terlalu nyaman. Lalu Dina ikut menimpali sambil menyeringai. Sebenarnya keluarga sudah sepakat. Setelah 40 hari ini, lebih baik kamu dan Reza berpisah saja. Rani, rumah ini dan semua harta keluarga akan kami kelola sendiri. Kamu boleh kembali ke kampungmu. Saya menatap Reza, suami saya. Saya menunggu dia membela saya, tapi Reza hanya menunduk. Dayamide. Pengecut. Seperti biasa. Saya melihat ke sekeliling, wajah-wajah kerabat yang kebingungan, wajah Wulan yang penuh kemenangan, wajah Bu Sari yang angkuh. Mereka pikir mereka sudah memojokkan saya. Mereka pikir hari ini adalah hari kekalahan saya. Mereka tidak tahu, justru hari ini adalah hari saya berhenti diam. Saya menarik napas panjang, lalu dengan suara yang tenang, tapi jelas terdengar di seluruh ruangan, saya berkata, sebelum keluarga ini mengusir saya, ada baiknya kalian mendengar beberapa hal dulu. Saya berjalan ke tengah ruangan. Saya membuka tas saya, dan saya mengeluarkan map coklat itu. Wulan tertawa mengejek. Apa itu? Mau memohon-mohon agar tidak diusir. Sudahlah, Rani, tidak ada gunanya. Saya tidak menjawabnya. Saya mengeluarkan lembar pertama dari map itu, sebuah dokumen resmi, lengkap dengan stempel notaris. Saya mengangkatnya tinggi, agar semua orang bisa melihat. Ini, kata saya, adalah sertifikat hak milik rumah ini. Rumah yang kalian sebut sebagai rumah keluarga Wibowo. Saya berhenti sejenak. Coba lihat baik-baik nama yang tertera sebagai pemilik sah. Bibi yang tadi memanggil saya mendekat dan membaca. Wajahnya berubah. Ini atas nama Maharani, katanya pelan. Suaranya bergetar. Suasana ruangan berubah seketika. Wulan berhenti tertawa. Bu Sari bangkit dari kursinya. Apa maksudmu? Bentak Bu Sari. Rumah ini milik keluarga. Itu pasti surat palsu. Saya menatapnya tenang. Silahkan, Bu. Panggil notaris manapun.
Periksa keasliannya. Rumah tua peninggalan kakek dulu memang milik keluarga. Tapi rumah tua itu sudah saya robohkan 3 tahun lalu. Bangunan yang kalian banggakan sekarang ini. Dari pondasi sampai atap dibangun dengan uang saya. Hampir 1,5 miliar rupiah. Dan semua dokumennya saya urus secara sah. Atas nama saya, wajah Reza pucat pasi. Dia tahu ini benar. Dia ada di sana ketika rumah itu dibangun. Dia tahu dari kantong siapa uang itu keluar. Rani, katanya gemetar. Kamu kenapa tidak pernah bilang? Saya menatapnya. Untuk apa saya bilang? Mas, saya pikir kita keluarga. Saya pikir tidak perlu ada perhitungan. Tapi ternyata kalian sendiri yang mengajari saya bahwa di keluarga ini semua harus dihitung. Wulan, yang masih tidak mau kalah, berteriak. Itu tidak adil. Rumah ini tetap rumah keluarga. Kamu tidak bisa mengusir kami. Saya tersenyum. Saya belum mengusir siapapun, Mbak. Tapi karena Mbak menyebut saya perempuan numpang, mari kita lihat. Siapa sebenarnya yang menumpang di sini? Saya mengeluarkan lembar berikutnya, sebuah dokumen lain. Ini surat wasiat resmi almarhum Bapak. Disahkan notaris. Ditandatangani beliau sebelum meninggal. Mendengar kata wasiat, seluruh ruangan terdiam total. Wulan dan Dina saling pandang. Bu Sari terlihat gugup untuk pertama kalinya. Wasiat apa? Tanya Bu Sari dengan suara serak. Bapak tidak pernah bilang soal wasiat. Saya membacakan isinya dengan suara lantang. Seluruh harta pribadi saya, termasuk tabungan emas dan tanah warisan di kampung, saya wariskan sepenuhnya kepada menantu saya, Maharani. Karena dialah satu-satunya yang merawat saya seperti anak. Anak-anak kandung saya tidak pernah pulang untuk saya, hanya untuk uang saya. Wulan menjerit. Tidak mungkin, itu bohong. Bapak tidak mungkin menulis itu. Saya menyerahkan dokumen itu kepada Bibi untuk diperiksa. Bibi membaca, lalu mengangguk pelan. Ini asli. Ada tanda tangan almarhum. Ada stempel notaris. Tanggalnya seminggu sebelum beliau meninggal. Suasana pecah. Para kerabat mulai berbisik-bisik. Wajah Bu Sari, Wulan, dan Dina berubah putih seperti kertas. Saya melanjutkan. Suara saya tetap tenang. Selama ini kalian menganggap saya beban. Padahal selama 3 tahun, biaya pengobatan Bapak yang lebih dari 200 juta. Saya yang menanggung. Utang pinjaman online, Dina 50 juta. Saya yang melunasi. Pembangunan rumah ini, saya yang membayar. Bahkan acara hari ini. Peringatan 40 hari Bapak. Semuanya dari uang saya. Saya menatap mereka satu persatu. Lalu, siapa sebenarnya yang menumpang di sini? Tidak ada yang menjawab. Wulan yang biasanya banyak bicara, kini bungkam. Dina menunduk. Bu Sari terduduk lemas di kursinya. Lalu, saya mengeluarkan satu dokumen terakhir. Lembar yang paling membuat mereka tidak berkutik. Dan ini, kata saya, adalah rekening koran serta bukti transfer selama 3 tahun terakhir. Setiap rupiah yang saya keluarkan untuk keluarga ini tercatat di sini, lengkap dengan tanggal dan jumlahnya. Kalau kalian ingin menghitung, mari kita hitung. Total yang sudah saya keluarkan untuk keluarga Wibowo lebih dari 2 miliar rupiah. Angka itu membuat seluruh ruangan tercekat. 2 miliar rupiah. Para kerabat menatap Bu Sari dan anak-anaknya dengan tatapan yang berbeda sekarang. Tatapan yang penuh penghakiman. Salah satu paman tertua berdiri. Sari, katanya dengan nada berat. Selama ini kami kira kalian yang menanggung semuanya. Ternyata menantu yang kalian hina ini yang membayar semuanya. Sementara kalian mengusirnya seperti pembantu. Kalian seharusnya malu. Bu Sari membuka mulut, mencoba membela diri. Tapi Rani sudah seharusnya membantu. Dia kan bagian dari keluarga. Paman itu memotong dengan tajam. Bagian dari keluarga. Tadi kalian sendiri yang menyebutnya perempuan numpang. Tadi kalian sendiri yang mau mengusirnya. Sekarang setelah tahu semua harta atas namanya, baru dia jadi bagian dari keluarga. Saya menatap Reza, suami saya. Lelaki yang selama 8 tahun selalu memilih keluarganya di atas saya. Lelaki yang tadi diam ketika saya dihina di depan semua orang. Mas Reza, kata saya pelan.
Tadi, ketika kakakmu menyebutku perempuan numpang. Ketika adikmu mengusulkan kita bercerai, kamu diam. Kamu tidak membela aku, padahal aku istrimu. Padahal selama 8 tahun aku memberikan segalanya untuk keluargamu. Reza mengangkat wajahnya, matanya basah. Rani, maafkan aku. Aku salah. Saya mengangkat tangan. Menghentikannya. Sudah terlambat. Mas, Saya berbalik menghadap seluruh keluarga. Saya tidak akan mengusir kalian hari ini. saya bukan orang sekejam itu. Tapi mulai sekarang, semua akan berubah. Rumah ini milik saya. Kalau kalian ingin tinggal di sini, kalian harus menghormati saya sebagai pemilik. Dan semua bantuan keuangan yang selama ini saya berikan, mulai hari ini, saya hentikan. Sepenuhnya. Wulan tiba-tiba berlutut. Air matanya tumpah. Rani, tolong. Jangan begini. Aku masih punya cicilan. Aku butuh uang. Jangan tinggalkan kami. Saya menatapnya. Perempuan yang tadi pagi mengejek pakaian saya. Perempuan yang menyebut saya tidak pantas duduk di kursi depan. Kini berlutut memohon. Mbak Wulan, kata saya. Tadi Mbak bilang saya perempuan numpang. Tadi Mbak bilang saya bukan siapa-siapa. Sekarang, hiduplah dengan kemampuanmu sendiri. Bukankah itu yang selalu kalian katakan kepada saya? Hidup mandiri, tanpa menyusahkan orang lain. Dina ikut menangis. Lalu utang-utangku bagaimana? Aku tidak punya uang. Saya menjawab, tenang. Itu akibat dari pilihanmu sendiri. Dina, seperti yang pernah saya katakan dulu, sebelum kalian memaksa saya membayarnya. Bu Sari, sang ibu mertua, yang dulu suaranya adalah hukum, kini hanya bisa terdiam. Tubuhnya gemetar di kursi. Saya menutup tas saya. Saya menatap mereka semua untuk terakhir kalinya di acara itu. Saya merawat Bapak bukan karena mengharapkan warisan. Saya bahkan tidak tahu beliau menulis wasiat ini sampai beliau meninggal. Saya melakukannya karena saya tahu rasanya menjadi manusia yang dianggap tidak berharga. Dan Bapak, di hari-hari terakhirnya, adalah satu-satunya orang di keluarga ini yang memperlakukan saya sebagai manusia. Maka biarlah harta ini menjadi caranya berterima kasih. Bukan dari kalian, dari beliau. Lalu saya berjalan keluar dari ruangan itu dengan kepala tegak untuk pertama kalinya dalam 8 tahun. Saya tidak merasa seperti pelayan di rumah saya sendiri. Saya merasa seperti pemiliknya karena memang sayalah pemiliknya. Hari-hari setelah peristiwa di acara peringatan itu, suasana rumah berubah total. Tidak ada lagi suara Wulan yang nyaring memerintah. Tidak ada lagi tawa mengejek dari Dina. Rumah yang dulu penuh kesombongan itu kini sunyi, dipenuhi rasa malu yang menggantung di udara. Saya tetap tinggal di rumah itu sebagai pemiliknya, tapi saya tidak serta-merta mengusir siapapun. Saya memberi mereka waktu. Saya hanya menetapkan satu aturan yang jelas. Mulai sekarang, tidak ada lagi uang saya yang mengalir ke kantong mereka. Tidak ada lagi cicilan yang saya bayar. Tidak ada lagi utang yang saya tanggung. Setiap orang harus berdiri di atas kaki mereka sendiri. Bagi keluarga yang selama bertahun-tahun hidup dari uang saya, aturan sederhana itu ternyata adalah bencana. Mereka tidak pernah belajar hidup mandiri. Mereka terbiasa meminta, terbiasa menuntut, terbiasa menerima. Dan ketika sumber itu tiba-tiba kering, mereka tidak tahu harus berbuat apa. Wulan adalah yang pertama merasakan akibatnya. Selama ini, gaya hidup mewahnya, tas bermereknya, liburannya ke luar negeri, semua dibiayai oleh uang yang dia rengek dari Reza. Uang yang sebenarnya dari saya. Sekarang, sumber itu tertutup. Cicilan kartu kreditnya menumpuk. Tagihan-tagihan datang bertubi-tubi. Suaminya, yang ternyata penghasilannya jauh lebih kecil dari yang dia pamerkan, tidak mampu menutupi gaya hidup mereka. Dalam beberapa bulan, Wulan mulai menjual barang-barang mewahnya. Tas-tas bermerek yang dulu dia banggakan, satu persatu dilepas dengan harga jatuh. Perhiasannya digadaikan. Tapi itu pun tidak cukup. Penagih utang mulai mendatangi rumahnya. Suaminya yang sudah lelah dengan tuntutan gaya hidup yang tidak masuk akal, akhirnya mengajukan perceraian. Wulan,
perempuan yang dulu merasa paling tinggi, kini ditinggalkan suaminya dengan setumpuk utang. Dina tidak jauh berbeda. Utang pinjaman online-nya yang dulu saya lunasi, kini menumpuk lagi karena dia tidak pernah berhenti berutang. Tanpa ada saya yang membayar, penagih utang meneror hidupnya siang dan malam. Dina, yang dulu santai dan suka bermalas-malasan, kini terpaksa mencari pekerjaan apapun untuk bertahan hidup. Tapi karena tidak punya keahlian dan tidak terbiasa bekerja keras, dia berpindah-pindah dari satu pekerjaan kasar ke pekerjaan kasar lainnya. Bu Sari, sang ibu mertua, mengalami pukulan paling berat. Selama puluhan tahun, beliau merasa menjadi penguasa di keluarga. Suaranya adalah hukum. Tapi kini, setelah semua kebenaran terungkap di depan keluarga besar, kewibawaannya runtuh. Para kerabat yang dulu menghormatinya, kini memandangnya dengan sinis. Cerita tentang bagaimana keluarga Wibowo menghina menantu yang membiayai mereka menyebar ke seluruh keluarga besar. Bu Sari, yang dulu bangga menjadi pusat perhatian, kini malu untuk keluar rumah. Dan Reza, suami saya, lelaki yang selalu memilih diam. Setelah peristiwa itu, dia berusaha keras memperbaiki keadaan. Dia meminta maaf berulang kali. Dia mencoba menunjukkan bahwa dia berubah. Tapi ada luka yang tidak bisa disembuhkan hanya dengan kata maaf. 8 tahun saya menunggu dia membela saya. Dan di saat yang paling penting, dia memilih diam. Saya merenung lama. Saya bertanya pada diri sendiri, apakah saya masih ingin melanjutkan pernikahan ini? Reza bukan lelaki jahat, tapi dia lemah. Dan kelemahannya, selama bertahun-tahun telah menjadi pintu masuk bagi keluarganya untuk menginjak-injak harga diri saya. Saya tidak ingin menghabiskan sisa hidup saya merasa seperti orang asing di rumah saya sendiri. Pada akhirnya, saya membuat keputusan. Saya berbicara dengan Reza secara baik-baik. Mas, kata saya, aku tidak membencimu. Tapi aku tidak bisa lagi hidup dalam pernikahan di mana aku harus terus-menerus membuktikan kelayakanku. Aku lelah. Mas, Reza menangis. Tapi dia tahu, dia tidak punya hak untuk menahan saya. Kami berpisah baik-baik. Tanpa pertengkaran, tanpa drama, Reza pindah dari rumah itu. Kembali tinggal bersama ibunya, yang kini hidup dalam kesederhanaan yang terpaksa. Saya tetap tinggal di rumah Cinere yang menjadi milik saya. Tapi setelah beberapa waktu, saya memutuskan untuk menjualnya. Rumah itu menyimpan terlalu banyak kenangan pahit. Saya menjualnya dengan harga yang sangat baik, mengingat lokasinya yang strategis dan bangunannya yang megah. Uang dari penjualan itu saya gunakan untuk mengembangkan klinik saya. Klinik kecil yang dulu mereka ejek sebagai pekerjaan rendahan, kini berkembang menjadi sebuah pusat perawatan kesehatan yang besar. Saya membuka cabang kedua, lalu cabang ketiga. Puluhan orang bekerja di bawah saya. Saya, perempuan yang dulu disebut hanya perawat biasa, kini menjadi pengusaha yang dihormati. Dan saya melakukan semuanya sendiri, tanpa bantuan keluarga Wibowo, tanpa harus memohon kepada siapapun. Tanah warisan di kampung yang diwariskan Pak Hartono kepada saya ternyata bernilai jauh lebih besar dari dugaan. Daerah itu sedang berkembang menjadi kawasan industri. Harga tanahnya melonjak, tapi saya tidak menjualnya begitu saja. Saya membangun di atasnya sebuah panti perawatan untuk orang tua yang ditelantarkan keluarganya. Saya menamainya dengan nama Pak Hartono, karena beliaulah yang mengajari saya bahwa setiap orang tua berhak diperlakukan sebagai manusia sampai akhir hayatnya. Waktu pun berlalu. Hampir setahun setelah perpisahan itu, saya mendengar kabar tentang keluarga Wibowo dari seorang kerabat jauh. Kabar itu datang melalui sebuah pesan, lengkap dengan sebuah foto. Foto itu diambil di sebuah pasar tradisional di pinggiran kota. Di dalam foto, terlihat sebuah lapak kecil yang sangat sederhana, menjual gorengan dan nasi bungkus. Di balik wajan yang penuh minyak panas, berdiri seorang perempuan yang sedang mengipasi wajahnya karena kepanasan. Saya memperbesar foto itu, dan saya terkejut. Perempuan itu adalah Wulan. Penampilannya sangat berbeda dari yang dulu saya kenal. Tidak ada lagi tas bermerek, tidak ada lagi gaun mahal. Yang ada hanya daster lusuh yang ditutupi celemek penuh noda minyak. Kulitnya menggelap
karena terpapar panas matahari dan kompor. Wajahnya yang dulu angkuh, kini terlihat lelah dan tua sebelum waktunya. Kerutan-kerutan jelas terlihat di sudut matanya. Keterangan foto itu ditulis oleh sang kerabat. Katanya, dia tidak sengaja lewat pasar itu dan hampir tidak mengenali Wulan. Kabarnya, suami Wulan sudah lama pergi. Kini Wulan harus berjualan gorengan untuk membayar sisa-sisa utangnya yang menumpuk. Dina, sang adik, kabarnya bekerja sebagai pelayan di sebuah rumah makan. Masih dikejar-kejar penagih utang. Dan Bu Sari, ibu mertua saya, kini tinggal dalam kesederhanaan. Dirawat seadanya oleh anak-anak yang dulu hanya pandai meminta, tapi tidak pandai merawat. Membaca kabar itu, saya menunggu perasaan apa yang akan muncul. Apakah saya akan merasa puas? Apakah saya akan tertawa? Tapi ternyata tidak ada satupun dari itu. Saya tidak merasa senang melihat penderitaan mereka, tapi saya juga tidak merasa kasihan. Yang saya rasakan hanyalah sebuah ketenangan, sebuah keyakinan bahwa hukum sebab akibat di dunia ini benar-benar bekerja. Wulan, yang dulu menghina pekerjaan saya dan menyebut saya tidak pantas, kini harus bertahan hidup dengan berjualan di pinggir jalan yang berdebu. Dina, yang dulu menganggap utang sebagai hal sepele yang bisa ditanggung orang lain, kini harus menanggung sendiri akibat dari kebiasaannya. Dan Bu Sari, yang dulu memperlakukan saya sebagai kasta terendah, kini merasakan sendiri bagaimana rasanya dirawat oleh anak-anak yang tidak tulus. Mereka akhirnya mendapatkan apa yang selalu mereka khotbahkan kepada saya. Hidup mandiri, tanpa menyusahkan orang lain. Sayangnya, mereka harus mempelajarinya di saat semua fasilitas yang dulu saya berikan sudah saya cabut hingga ke akarnya. Saya menutup ponsel saya. Saya tidak membalas pesan itu. Saya juga tidak menyebarkannya karena bagi saya, kisah keluarga Wibowo sudah selesai. Saya tidak lagi terikat dengan kebencian atau dendam. Saya sudah melangkah jauh ke depan, ke kehidupan yang saya bangun sendiri, dengan tangan saya sendiri. Sore itu, saya duduk di teras klinik baru saya. Matahari mulai turun. Saya memandang ke arah jalan, ke arah orang-orang yang lalu lalang. Dan saya merasa damai. Untuk pertama kalinya dalam sekian lama, saya merasa benar-benar bebas. Bebas dari penghinaan, bebas dari beban, bebas dari rasa harus terus membuktikan diri. Para sahabat semua, izinkan saya menutup kisah ini dengan beberapa renungan. Cerita ini mengajarkan kita satu hal yang penting, bahwa kebaikan memang harus diberikan, tapi kebaikan tanpa batas dan tanpa harga diri hanya akan mengundang orang lain untuk menginjak-injak kita. Jangan pernah membiarkan dirimu diperlakukan tidak berharga hanya karena kamu ingin dianggap sebagai bagian dari keluarga. Dan jangan pernah mengukur nilai seseorang dari pekerjaannya, karena orang yang hari ini kamu rendahkan bisa jadi adalah orang yang esok hari menentukan nasibmu. Di luar sana, ada banyak perempuan seperti saya dulu. Perempuan yang memberikan segalanya untuk keluarga suaminya, tapi tidak pernah dihargai. Perempuan yang membayar semua tagihan, tapi tetap disebut numpang. Jika kamu salah satu dari mereka, ketahuilah, kebaikanmu tidak salah. Yang salah adalah membiarkan kebaikan itu menghapus harga dirimu. Di luar sana, ada juga banyak suami seperti Reza. Lelaki yang tidak jahat, tapi terlalu lemah untuk membela istrinya sendiri. Lelaki yang memilih diam demi menghindari konflik, tanpa sadar bahwa diamnya itu adalah pengkhianatan yang paling menyakitkan. Dan di luar sana, ada pula keluarga-keluarga seperti keluarga Wibowo yang memperlakukan menantu sebagai sumber uang dan pelayan, bukan sebagai anggota keluarga yang baru menghargai seseorang setelah kehilangan segalanya. Semoga kisah ini menjadi cermin bagi siapapun yang merasa berkuasa atas orang lain, bahwa kekuasaan yang dibangun di atas penghinaan, cepat atau lambat, akan runtuh. Pak Hartono, di hari-hari terakhirnya, mengajari saya pelajaran yang paling berharga, bahwa cara seseorang memperlakukan orang yang lemah dan tak berdaya menunjukkan siapa dia sebenarnya. Anak-anak kandungnya menelantarkannya saat dia tidak berdaya. Tapi seorang menantu yang dianggap asing justru merawatnya seperti anak. Dan di akhir hidupnya, beliau memilih untuk berterima kasih
dengan cara yang tidak akan pernah saya lupakan. Dalam hidup, kita semua punya pilihan. Pilihan untuk menjadi orang yang menghargai atau orang yang merendahkan. Pilihan untuk membalas kebaikan atau memanfaatkannya. Dan setiap pilihan itu pada akhirnya akan kembali kepada kita sendiri. Itulah hukum kehidupan yang tidak pernah meleset. Jika kisah ini menyentuh hati kalian, tuliskan pengalaman kalian di kolom komentar. Ceritakan, pernahkah kalian merasa tidak dihargai oleh keluarga yang kalian cintai? Bagikan kisah ini kepada siapapun yang mungkin membutuhkannya. Dan terima kasih sudah menemani saya sampai akhir cerita. Sampai jumpa di kisah berikutnya.